Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah di Indonesia. Jenis tanah yang pertama di sini ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis seperti namanya, vulkanis ini berasal dari abu gunung api atau vulkanik atau material letusan gunung berapi yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis ini tergolong subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Jenis tanah kedua adalah tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai. Nah, tanah ini tercipta dari erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Nah, tanah aluvial ini memiliki warna yang kelabu dan teksturnya bermacam-macam. Di Indonesia, tanah aluvial banyak ditemukan di wilayah Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan di bagian selatan dan tengah, dan juga bagian utara serta selatan dari Papua. Ya, selanjutnya adalah tanah humus. Tanah humus muncul akibat tumbuhan yang membusuk. Nah, berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat humus menjadi memiliki unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini sangat subur. Nah, jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami seperti tanaman padi, nanas, kelapa. Nah, tanah jenis ini tersebar di daerah Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya adalah tanah gambut. Nah, tanah gambut ini kaya dengan bahan organik dan juga kelembapannya sangat tinggi. Nah, tanah gambut ini biasa ditemukan di daerah yang berawa. Nah, karakteristiknya di sini mengandung kandungan mineral, ketebalan, dan juga jenis tanaman penyusun gambut. Tanah gambut ini biasa ditemukan di pulau-pulau sekitar dataran Sunda seperti pantai timur Sumatera, serta bagian barat dan selatan Kalimantan, dan juga di daerah barat dan juga selatan Papua. Selanjutnya ada tanah laterit. Nah, tanah laterit ini tadinya adalah tanah yang subur, tapi kehilangan unsur hara sehingga tidak subur lagi. Di sini biasanya disebabkan oleh banyaknya hujan yang turun. Nah, tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat. Yang selanjutnya adalah tanah potsol. Nah, tanah potsol ini dia adalah tanah yang memiliki perkembangan konsistensi dari struktur tanahnya. Tanah ini konsistensinya teguh sampai gembur. Nah, biasanya paling atas itu paling gembur, semakin bawah semakin mengeras. Nah, tanah ini tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan juga bagian barat Jawa. Ya, selanjutnya ada tanah litosol. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan dari batuan beku yang berasal dari hasil ledakan gunung berapi. Mirip seperti tanah vulkanis ya. Ini salah satu jenis tanah vulkanis. Nah, di sini bedanya tanah litosol memiliki tekstur tanah yang lebih kasar, didominasi dengan kerikil-kerikil pasir dan batuan kecil. Nah, biasanya untuk kandungan kesuburannya di sini bermacam-macam ya, tidak sama untuk tanah litosol. Untuk tanah litosol ini bisa ditemukan di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Minahasa, Jawa, dan juga Papua. Yang selanjutnya adalah tanah mediteran atau biasa juga dikenal dengan tanah kapur. Nah, tanah ini berasal dari batuan kapur ya, seperti nama lainnya tadi. Ya, selanjutnya adalah tanah renzina.
tanah lenzina ini merupakan jenis tanah kapur yang berasal dari hasil proses pelapukan batuan kapur yang daerahnya memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, maka dari itu biasanya tanah lenzina ini memiliki ciri khas warna hitam. Dan di sini baik tanah Mediteran dan juga tanah lenzina memiliki unsur hara yang sangat rendah sehingga tidak cocok untuk ditanami tanaman-tanaman. Nah, selanjutnya di sini secara vertikal, tanah bisa kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini ada topsoil. Nah, topsoil ini adalah lapisan atas, biasanya untuk unsur hara dan juga kesuburan tanah ada di lapisan paling atas ya. Nah, biasanya juga disebut dengan bunga tanah atau tanah humus. Nah, ini biasanya memiliki ketebalan sekitar 30 cm. Nah, yang kedua ada lapisan tanah bawah atau subsoil. Nah, subsoil ini adalah lapisan yang mengandung sedikit bebatuan yang mulai melapuk. Jadi bebatuannya sudah mulai melapuk dan tercampur dengan tanah. Dan juga endapan dari lapisan tanah yang ada di atasnya. Nah, ini biasanya unsur haranya atau kesuburannya mulai berkurang dibandingkan dengan tanah di bagian atasnya. Nah, ini ketebalannya mencapai 50 hingga 60 cm. Dan yang ketiga ada regolit atau lapisan bawah induk tanah. Nah, untuk lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang memiliki batuan padat. Lapisan ini berbeda dengan lapisan di atasnya. Pada lapisan ini batuannya masih mudah pecah, tapi sudah mulai sulit untuk ditembus akar. Sedangkan untuk bedrock atau lapisan batuan induk, ini merupakan lapisan tanah yang didominasi batu-batu besar yang belum mengalami proses pelapukan, sehingga mirip dengan regolit, sulit untuk ditembus akar dari tumbuhan. Nah, di sini contoh dari gambar untuk melihat ya penampang dari topsoil, subsoil, regolith, dan juga bedrock. Itu tadi penjelasan mengenai jenis tanah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.